Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita mengambil waktu untuk kita tundukkan kepala sejenak, kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan pujaan, hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan kembali, kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyerahkan diri kami. Guna kami rindu untuk bisa beribadah kepadamu, namun demikian kami menyadari tidak ada kekuatan kemampuan apa-apa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan semangat yang baru, untuk kami bisa tetap beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, ampunkan segala kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami layak untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga kami juga menyerahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dalam puji-pujian Tuhan pun juga menolong, menyertai, untuk kami boleh bersuka cita, untuk mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan memberkati semua. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan memuji-muji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 318, Bapa Engkau sungguh baik. 318 dari NR, Bapa Engkau sungguh baik.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah berlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, kebaikan Tuhan terhadap kita itu ya sungguh luar biasa, dan kebaikannya itu nyata, sehingga kita mengalami seperti sekarang ini di hari-hari ini. Ini pun bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ini betul-betul karena kebaikan Tuhan yang sudah dan selalu dinyatakan kepada kita setiap waktu, setiap saat untuk kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR yang sama, dari NR 300, menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Haleluya. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau,
Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari kita akan bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita, diri kita, terutama hati kita kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan itu mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Namun demikian Engkau mengetahui kerinduan hati kami untuk senantiasa bisa mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau membuka hati kami, menjamah hati kami, perasaan dan pikiran kami, supaya kami di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh terfokus, hati kami, pikiran kami boleh terfokus hanya kepada Engkau saja Tuhan. Sucikan Tuhan sekali, sucikan hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu, supaya sungguh Tuhan kami mendapatkan suatu berkat dari Tuhan karena pengurapan itu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini berada dalam tugas penggembalaannya. Ya Tuhan, kiranya jika Engkau sudah memberkati kami, juga berkatilah para hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Dan berkat yang dari Tuhan, terutama ungkapan firman-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan boleh selalu mengalami kebangunan rohani, pengurapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Tuhan mengetahui keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Namun demikian kami sangat merindukan firman-Mu, dan itu sebabnya Tuhan sekali lagi biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman Allah itu boleh menyatakan kekurangan kelemahan kami, menyucikan hati kami, sampai sewaktu-waktu sungguh-sungguh kami seperti Engkau Tuhan, sempurna seperti Engkau sempurna adanya, mulia seperti Engkau mulia adanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga menolong, mendudukkan dengan tenang, dengan damai, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kembali Tuhan menghimpunkan kita semua. Ya, sepanjang hari kita sudah dalam kegiatan kita masing-masing. Ya, Tuhan sudah menolong, memberikan kekuatan, bahkan sudah memberkati kita semua. Ya, kami sekalian diberkati oleh Tuhan dan penyertaannya. Dan Tuhan juga sore hari ini kembali mengumpulkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ini sungguh-sungguh merupakan satu kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan itu sebabnya biar kita selalu mengagungkan nama Tuhan, menghargai setiap kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan kembali memeriksa dalam pemeriksaan kita dalam tema perjalanan Israel menuju ke tanah Kanaan, yaitu ruas jalan yang pertama dari Mesir sampai dengan di Gunung Sinai. Ini yang pertama, saudaraku, dari Mesir sampai di Gunung Sinai. Ini ruas jalan yang pertama. Yang kedua adalah dari Gunung Sinai sampai di tapal batas Sungai Yordan. Dan ruas yang ketiga yaitu dari tapal batas Sungai Yordan ini sampai ke negeri Kanaan. Dan Tuhan sudah menyatakan kemurahannya kepada kita, dan kita yakin jika Tuhan sudah menolong bangsa Israel, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tongkat, saudaraku. Nanti kita bisa melihat nanti dalam etapa atau ruas jalan yang kedua juga Tuhan juga tetap memimpin, tetapi bukan dengan tongkat lagi, tetapi dengan dua nafiri, saudaraku, untuk memimpin bangsa Israel ini. Nanti kita akan periksa apa itu dua nafiri dan kegunaannya untuk apa. Dan juga yang ruas yang jalan yang ketiga bukan juga tongkat atau nafiri, tetapi tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam ini. Sungguh-sungguh begitu luar biasa. Dia memberikan jalan, mencarikan jalan yang baru untuk kita, untuk bisa masuk dalam ke tanah atau ke negeri Kanaan. Ini suatu yang berlimpah susu dan madunya. Kita sudah mendengarkan suatu tentang tongkat, ruas jalan yang pertama ini bangsa Israel dipimpin oleh tongkat, suatu tongkat yang sama, tongkat yang kemarin saya menjelaskan itu hanya dari sepotong kayu, sepotong kayu. Saya juga menunjukkan itulah gambar kehidupan kita, saudaraku. Tapi tongkat ini juga bisa tentang kuasa Allah, karena Tuhan yang ada dalam tongkat itu, kuasa Allah dalam tongkat itu, saudaraku, yang sanggup juga untuk mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat di hadapan Fir'aun, saudaraku. Bahkan tongkat yang sama ini juga dipakai, saudaraku. Tuhan nyatakan ketika Tuhan perintahkan angkat, Tuhan perintahkan angkat dalam Keluaran pasal yang ke-14, ketika Tuhan perintahkan untuk membelah Laut Kulsum itu, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, pasal 14 dari kitab Keluaran, saudaraku. Kitab Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan
perantaraan angin timur dan angin keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi tongkat yang diangkat ini, ya, tongkat yang diangkat ini atas perintah Tuhan ini, saudaraku, sanggup untuk membelah laut Kolsom itu. Dan semalam-malaman, saudaraku, bangsa Israel berjalan di tanah kering, dan di saat itu juga bersamaan itu tentara Fir'aun ini mengejar bangsa Israel ini. Tetapi ayat yang ke-26, ayat 26, ya, ketika tentara Fir'aun sudah ada di tengah-tengah laut Kolsom itu, yang juga, ya, dia juga mengalami jalan yang kering itu. Tetapi firman Tuhan ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut itu. Jadi ini suatu fakta, kenyataan, ya, jika kuasa Tuhan itu ada, ya, saat itu kuasa Tuhan ada dalam tongkat itu. Ketika tongkat itu diacungkan, laut Kolsom terbelah, dan ketika juga diulurkan kembali, maka air laut itu kembali menenggelamkan tentara Fir'aun semua. Jadi kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu di saat itu, saudaraku, sanggup untuk menolong bangsa Israel. Prakteknya untuk sekarang ini, saudara sekalian, ya, tongkat yang diulurkan itu, tongkat yang diangkat itu menunjuk kepada kuasa Tuhan atau kuasa salib Tuhan. Salib Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan, yang dimuliakan itu. Kalau saat itu sanggup untuk membelah laut Kolsom, saudaraku, yang rasanya mustahil untuk bisa Israel bisa menyeberang melalui itu, saudaraku. Tapi bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Nah, kepada kita sekarang, laut Kolsom itu bagaikan tantangan, bagaikan jalan buntu dari segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi ini, saudara. Tapi yakinlah, sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Nah, kepada kita, kalau toh kita diizinkan Tuhan harus menghadapi bagaikan jalan buntu, sulit untuk kita bisa menembusi masalah dan persoalan itu, tantangan-tantangan, bahkan apapun juga yang sedang kita hadapi. Dan saya punya keyakinan sepanjang kita meninggikan salib Kristus, mengagungkan kasih-Nya Tuhan, mengagungkan kurbannya Kristus, dan salib itu tetap kita angkat, saudaraku, maka bagi Tuhan seberat apapun juga tidak ada barang yang mustahil. Terutama, saudaraku, terutama masalah yang paling berat bagi kita ini adalah sebetulnya, ya, adalah dosa, kejahatan, dosa, kenajisan yang betul-betul merongrong kita, membelenggu kita. Tapi Tuhan, seperti bagaimana Tuhan juga melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, saudaraku, maka juga Tuhan sanggup untuk menolong seberat apapun beban kita, termasuk beban dosa yang sedang kita pikul itu. Maka saya juga mengatakan bahwa salib yang ditinggikan itu kuasa Tuhan, tapi juga menunjuk Injil keselamatan yang sanggup untuk menolong kita. Sepanjang kita mau datang kepada salib itu, datang kepada kasih-Nya Tuhan itu, datang kepada Tuhan itu,
maka sanggup sebesar apapun, bahkan dosa kejahatan sekalipun, Tuhan sanggup untuk melepaskan, seperti Tuhan melepaskan bangsa Israel itu dari tanah Mesir. Namun demikian, saudaraku, sebaliknya kalau kita tidak mau, saudaraku, tidak mau untuk ditolong oleh Tuhan, tidak mau kita meninggikan kurbannya Kristus, tidak mau kita percaya kepada kuasa Allah, saudaraku, maka kita pun juga tidak akan pernah mengalami satu pertolongan Tuhan. Ya, apalagi yang menyangkut dosa dan kejahatan itu. Itu sebabnya Rasul Yohanes mencatat dalam suratannya, dia mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, tapi juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saya ingin menunjukkan ini. Saya ingin menunjukkan, sekalipun saya sering juga menyebutkan hal ini, saudaraku, tapi tidak mengapa, saya ingin menunjukkan kembali. Sebab dosa ini adalah atau merupakan beban yang paling berat. Kenapa? Karena dosa ini kalau tidak pernah diselesaikan, kalau kita tidak mau menyelesaikan, maka dosa itu akan membuat kita masuk dalam kebinasaan atau kematian. Sebab upah dosa itu adalah kematian. Kalau dosa itu Tuhan bisa menyelesaikan, maka sesungguhnya masalah-masalah yang lain itu apa sulitnya bagi Tuhan. Tetapi yang terpenting, ketika Tuhan itu sudah memberikan jalan kepada kita, tongkat itu kita angkat atau diangkat, sudah ditinggikan, itulah kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan sebesar apapun juga. Kesalahan, dosa dan kenajisan kita, maka Allah itu setia dan adil untuk mengampuni kita, bahkan menyucikan kita. Itu sebabnya tadi saya mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini kita baca dalam 1 Yohanes, ayat pasal yang kelima. Ya, saya teringat ayat itu. Ya. Ayat yang ke-16 atau ayat yang ke-17, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-17, atau lebih baik saya baca ayat 16, saudaraku. Ya, supaya kita lebih jelas lagi. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Begini bunyinya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan ada dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, puji Tuhan. Jadi ada dua macam dosa. Yang pertama adalah dosa yang mendatangkan maut. Yang kedua adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Pada hakikatnya semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan itu sebabnya ayo kita lihat bagaimana, kayak apa yang disebutkan dosa yang tidak mendatangkan maut itu, saudara. Ya, dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara sekalian. Ya, dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang mau dibawa kepada Tuhan. Ya, kita bawa
kepada salib Kristus itu. Ya. Untuk apa? Kita bawa kepada Tuhan untuk kita akui kesalahan atau dosa itu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Itulah yang disebutkan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Kita mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Ya, kalau dosa itu diakui di hadapan Tuhan, saudaraku, maka ayat yang lain juga mengatakan ya bahwa Tuhan itu Dia yang akan mengampuni. Coba kita baca dari 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini jelas. Ya, kalau kita mengakui dosa kejahatan kita, Ia setia dan adil, Dia mengampuni bahkan menyucikan kita. Ini kuasa pengampunan, saudaraku. Kuasa salib Tuhan, kuasa keselamatan Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau kita menyadari dan kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Contoh, ini yang sangat terkenal juga sering kali saya menyanyikan. Ketika dua penjahat itu di kiri dan di kanan Tuhan itu, ketika di Golgota saat itu, di atas salib itu, salah satu dari antara dua penjahat ini mengatakan suatu, ya, kepada temannya yang satu, kalau kita ini orang berdosa, kita kalau sampai dihukum mati ini oleh karena memang betul karena upah kejahatan kita. Tetapi orang ini dia menjelaskan kepada temannya. Sebab satu temannya dia tidak percaya, saudaraku. Tidak percaya. Tapi yang satu yang percaya ini dan mengaku. Lalu dia mengatakan, Yesus, jika engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Kata yang satunya ini. Maka apa jawab Tuhan ketika itu? Ketika Yesus disalib itu, perkataan Tuhan terhadap orang yang jahat ini, yang mengakui kesalahannya ini. Tuhan mengatakan, saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Ini tentukan kuasa pengampunan itu begitu luar biasa. Kuasa salib Tuhan itu begitu luar biasa untuk mampu mengampuni segala dosa kesalahan kita, bahkan menyucikan kita. Bagaikan Tuhan itu ketika kita mengakui dengan jujur, Tuhan mengampuni dan Dia tidak mengingat-ingat kembali akan kesalahan itu, dan Tuhan bagaikan menampilkan pribadi kita, bagaikan tidak pernah kita berbuat dosa. Kenapa? Tuhan sudah mengampuni, Tuhan menghapus cacat celah kita. Kita dipulihkan kembali ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Tetapi sebaliknya, tadi disebutkan ada dosa yang mendatangkan maut. Ini adalah dosa yang tidak pernah diakui di hadapan Tuhan. Ini berbahaya. Ini dosa yang tidak mau, kita sudah tahu berdosa, kita sudah tahu kita ini jahat, kita ini najis. Tapi ketika ada kesempatan dari Tuhan, belas kasihan Tuhan, kuasa salib yang begitu luar biasa itu dinyatakan kepada kita, kita tidak mau, kita menolak. Dia merasa dirinya benar lebih daripada Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya
ayat yang ke-8 dari 1 Yohanes 1 ayat 8 ini, saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 8 dia katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, tidak bersalah, bahkan tidak pernah mengakui kekurangan dan kesalahannya, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi orang yang tidak mengakui bahwa dirinya atau kehidupannya tidak berdosa, tidak ada kesalahan, ini sama dengan orang yang sombong, tinggi hati. Akan Alkitab mengatakan dia itu sesungguhnya sedang menipu dirinya sendiri. Seringkali saya mengatakan menipu diri sendiri itu kejahatan yang luar biasa. Coba bayangkan, dirinya aja dia tipu, bagaimana orang lain? Bahkan Tuhan pun ditipu. Tapi kejahatan yang luar biasa kalau dia menipu dirinya sendiri. Jadi orang yang merasa diri benar, tidak mau mengakui kesalahannya, itu adalah orang yang menipu. Seorang penipu itu tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Ini jelas. Ini jelas. Menipu dirinya sendiri. Dan dia sebutkan, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bagaimana kebenaran mau ada? Dia menolak kebenaran itu. Karena dia merasa diri benar, lalu dia menolak kebenaran Allah, maka kebenaran itu tidak pernah ada dalam dia. Artinya apa? Kalau kebenaran itu tidak ada pada dia, berarti dosa itu tetap. Dosa itu tetap. Dan upah dosa itu adalah kematian. Amin. Itu sebabnya kemarin saya menunjukkan bahwa tongkat yang ditinggikan ini menunjuk kepada kurbannya Kristus. Salib Kristus yang sanggup untuk menolong kita, segala masalah kita, persoalan kita yang mustahil bagi kita untuk bisa menyelesaikan, tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Sampai pun beban yang paling berat yang dipikul oleh manusia itulah dosa, Tuhan pun sanggup untuk menolong kalau kita mau datang kepada salib Kristus, mau datang kepada Tuhan. Ya. Dan sekarang lewat Injil keselamatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kepada kita, biar di hari-hari ini kita mengerti. Kita mau mengerti. Sebab apa? Sebab salib itu bagi kita, ini merupakan suatu kekuatan. Ya, ketika kita dalam kesusahan, kita ingat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan. Bagaimana pengalaman Tuhan. Dia harus tergantung di kayu salib. Kita ingat itu. Itu bukan karena dia berdosa, bukan karena dia jahat, tapi dia tergantung di kayu salib untuk supaya menebus, ya, untuk menyelesaikan masalah yang paling berat pada manusia. Itulah dosa. Ya, itu sebabnya bahwa berita tentang salib ini buat kita adalah kuasa Allah. Sekalipun ya salib itu bagi orang, ya bagi orang, ya apa tuh salib itu? Orang mengatakan berita salib itu suatu kebodohan. Kebodohan karena apa? Kebodohan, ya, berita salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Menolak salib itu akibatnya binasa. Tapi bagi kita, yang sudah merasakan betapa kuasa salib itu, yang sudah mengampuni kita, mengangkat kita, melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa perhambaan dosa ini, maka berita tentang salib ini adalah kuasa Allah, hikmat Allah,
Dan Rasul Paulus dia mengatakan dengan tegas, ya, dia ingin, ya, yang dia ingat, yang dia lakukan, yang semua dia beritakan, yang dia tahu bukan yang lain, dia hanya ingin, hanya salib saja yang dia selalu ingat. Coba ini dibaca. Kita baca 1 Korintus pasal yang pertama, saudaraku. 1 Korintus pasal yang pertama, ya, biar kita dalami ini tentang salib ini, saudaraku, yang harus kita tinggikan, kita agungkan, sekalipun ada orang yang menolak salib, saudaraku. Oke, itulah mereka yang akan binasa. Ini sama dengan orang yang menolak salib tadi, itu sama dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 tadi. Orang yang merasa benar. Ini yang akan binasa. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Haleluya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ingat baik-baik ini. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi orang yang menolak salib ini suatu kebodohan. Ya, dia tidak mengerti kuasa salib itu, dahsyatnya salib itu bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita sudah ada pengalaman dengan Tuhan, bagaimana kita membawa masalah yang paling berat itu dosa, kejahatan itu, kenajisan kepada Tuhan, ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, ya, ada pengalaman, ya, secara pribadi dengan Tuhan kehidupan kita, maka pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini saya yakin, saudaraku, kita masing-masing punya pengalaman. Dan masing-masing kita ada kesaksian betapa kuasa salib itu sudah menolong kita. Ketika kita lemah, kita ingat salib. Kita ingat salibnya Tuhan. Kenapa? Sebab ketika dia tersalib itu sesungguhnya dia sudah mengangkat kelemahan kita. Jika kita ingat itu, membuat kita bersemangat lagi. Ketika kita ada masalah, persoalan yang begitu berat, begitu berat, pahit hidup ini, tapi dia sudah minum semuanya itu, kepahitan-kepahitan itu, bahkan kepahitan hati yang kita alami, kita rasakan selama ini. Ketika kita ingat salib, saudaraku, oh iya, anggur asam itu sudah diteguknya, membangkitkan kita semangat kembali. Ketika kita menghadapi jalan buntu, menghadapi masalah yang begitu sulit untuk diselesaikan, Tuhan sudah melakukan semua. Dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba dan taat. Untuk apa? Untuk supaya mengangkat kehidupan kita. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus yang disalib itulah Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang dahsyat, yang sanggup untuk menolong kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itu sebabnya lewat Rasul Paulus ini, ya, memberikan nasihat kepada jemaat Korintus ini, kebodohan
bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Dikuatkan. Saya ada pengalaman, dan pasti saudara juga ada pengalaman itu ketika kita putus asa, rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya, maka kekuatan Allah itu menjadi nyata. Kemarin saya mengatakan ketika aku lemah, Paulus mengatakan di situ aku kuat. Karena kuasa Allah itu yang ada di dalam aku. Itu sebabnya Paulus mengatakan dia terlebih suka kalau dia itu mengalami salib itu. Lalu dalam tulisan yang lain dia juga sebutkan ayat yang ke-23 dari pasal yang tadi, 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, ya, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya, mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik orang Yahudi itulah Israel ataupun bukan orang Yahudi itulah kafir, termasuk kita ini. Jadi kita bukan orang Yahudi, ya, kita dari bangsa lain atau bukan orang Yahudi disebutkan, maupun orang bukan Yahudi itulah kita dari bangsa kafir ini. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini yang membuat hati kita bersuka cita dengan apa yang sedang kita periksa ini. Bagaimana ketika Musa itu meninggikan, mengangkat tongkat itu, kuasa Allah dinyatakan. Demikian pula ketika salib itu kita tinggikan, maka ada kuasa yang besar untuk bisa menolong kita. Sebab apa? Sebab itu adalah Kristus itu yang tersalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan itu sebabnya pasal yang kedua, dari 1 Korintus pasal yang kedua ini, kita lihat apa yang menjadi keputusan Rasul Paulus ini. Ya, kita baca ayat yang kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini suatu keputusan yang luar biasa. Andai kata kita juga semua punya keputusan yang sama seperti Kristus ini, yang kita tahu adalah Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, saudaraku. Saya punya keyakinan yang pasti, yang penuh, maka apapun juga yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di hari-hari ini, kesulitan menikah rumah tangga kita, kesulitan ekonomi kita, pekerjaan kita, atau masalah-masalah yang lain, saudaraku. Kalau yang ada di hati ini ada salib Kristus, saudaraku. Dia yang tersalib, saudaraku, yang kita acungkan, kita tinggikan selalu, kita muliakan selalu, kita junjung setinggi-tingginya salib Kristus itu, saudaraku. Saya yakin jika laut Kulsum itu terbelah, maka masalah persoalan yang sedang kita hadapi, seberat apapun juga, Tuhan sanggup juga untuk menyelesaikan kalau yang ada. Kalau kita benar-benar mengambil satu keputusan yang Dia katakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan itu.
yang kita pikirkan, yang kita renungkan. Hari-hari ini kita selalu dekat dengan salib Kristus. Ya, biar mulai dari saya dan kita semua. Ayo di hari-hari ini, ya, di luaran kita ini, muat corona dengan variannya macam-macam sekarang ini, yang begitu melemahkan kita, menakutkan kita. Coba sekarang kita ganti. Biar dalam pikiran hati kita, angan-angan kita, selalu Kristus, Dia yang disalibkan itu. Ya, kenapa demikian, saudaraku? Karena salib Kristus itu memberikan satu kehidupan dan memberikan satu pengharapan kepada kita. Kalau pikiran angan-angan kita terus diisi dengan corona, saudaraku, ini memang suatu hal. Tapi kalau itu mengganggu pikiran hati kita, yang tidak akan membawa kehidupan, yang justru bisa membawa kepada kita kepada kematian. Ayo kita perbaiki pandangan kita. Juga untuk saya juga demikian, coba kita isi pikiran hati kita ini. Salib Kristus, Kristus yang disalib itu. Biar hanya itu yang kita tahu, jangan kita isi yang lain-lain. Kedap kita tahu, di dalam salib itu, kematiannya Dia itu untuk menghidupkan kita, untuk memberikan pengharapan kepada kita, untuk kita bisa beriman kepada Dia, beriman kepada Yesus, beriman kepada salib Kristus. Puji Tuhan. Saya akan lanjutkan, ya. Jadi ini yang terpenting buat kita di hari-hari, betapa pentingnya kuasa salib Tuhan itu atau Injil keselamatan itu. Nah, bagi kita yang sudah diselamatkan, kita kan sudah diselamatkan semua, sehingga kita bisa beribadah semacam ini. Saya ingin melanjutkan bahwa Injil atau kuasa salib Tuhan atau Injil keselamatan itu, ya, bukannya tanpa arah, ada arahnya. Kalau Tuhan itu menyelamatkan kita lewat Injil keselamatannya, yang kemarin kita baca dalam Efesus pasal pertama ayat 13 itu, ya, diselamatkan oleh Injil keselamatanmu oleh karena kamu percaya, dan Roh Kudus itu memeteraikan, dan menjadi jaminan buat kita untuk kita menjadi milik Allah yang sepenuhnya. Dan tadi saya mengatakan bukan tanpa arah. Kalau Dia menyelamatkan kita ini, ya, Dia ingin mengarahkan kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita. Salib Kristus atau Injil keselamatan itu justru mengarahkan kita ini, orang-orang yang sudah diselamatkan itu, ya, lewat kita mengaku dosa, kesalahan, kejahatan kita itu. Untuk apa? Untuk supaya menjadi umat Allah. Untuk menjadi umat Allah. Menjadi rumah Allah. Iya. Menjadi kesatuan. Menjadi satu kesatuan rumah Allah. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan itu berdiam. Untuk supaya Tuhan itu berdiam. Jadi arah dan tujuan dari Injil keselamatan itu adalah untuk menjadikan kita, ya, yang dahulunya kita bukan umat Allah. Nanti Tuhan mengingatkan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, yang tadinya kita bukan umat Allah, ya, maka kita dijadikan umatnya. Bukan hanya kita dijadikan umatnya, kita dijadikan milik kepunyaannya. Ya.
dijadikan umat kepunyaannya. Ini Tuhan mengingatkan ini. Tujuannya udah diselamatkan itu, berita tentang salib, Injil keselamatan itu, saudaraku, yang sudah menyelamatkan kita itu, tadi saya mengatakan bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan yang pasti untuk kita dibawa oleh Tuhan, dibangun menjadi satu kesatuan rumah Allah, dan dia diam dan tinggal dalam rumahnya itu. Itu sebabnya kepada kita Tuhan mengingatkan kembali, ya, untuk supaya kita ingat bahwa kita dulu bukan umat, tapi Tuhan menjadikan kita umatnya. Dulu kita tidak dikasihaninya, tapi sekarang kita dikasihani. Untuk apa? Apakah itu hanya untuk kebanggaan kita? Untuk wahwan ini loh, aku dikasih Tuhan. Bukan. Tuhan mengatakan untuk supaya kita kehidupan yang diselamatkan oleh kuasa salib ini, diselamatkan oleh Injil keselamatan ini. Ya, saudaraku, bagaikan tongkat yang ditinggikan itu, untuk supaya setiap kita yang tadi sebutkan, yang dulu bukan umat sekarang menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihinya sekarang yang dikasihinya, untuk supaya kita menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang besar dari Dia. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini luar biasa, saudara. Ya, coba kita membaca, sekalipun sering kali kita baca, tapi tidak mengapa. Jangan membuat kita menjadi bosan itu. Ya, dia ingatkan. Kenapa dia ingatkan selalu? Ada sesuatu yang penting. Bahwa tujuan keselamatan yang sudah kita terima itu, ya, untuk supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Sampai nanti kita dibangun, dijadikan satu. Ya, dijadikan untuk menjadi satu kesatuan rumah Allah itu, atau tubuh Kristus ini. Kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, saudara sekalian ya. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca pasal yang kedua, nanti kita akan baca ayat yang pertama, tapi saya loncat dulu, kita mulai membaca ayat yang ke-10. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi Rasul Petrus ini mengingatkan kepada kita khususnya dari bangsa kafir ini, ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini jelas. Ya, baik itu orang Yahudi maupun ya bukan Yahudi. Jadi berita salib ini sebenarnya ditujukan juga kepada orang Israel, orang Yahudi, tetapi kenyataannya sampai hari ini orang Israel itu masih menolak salib itu. Dan Tuhan katakan lewat Paulus, itu merupakan suatu kebodohan. Sekalipun Rasul Paulus ini adalah orang Yahudi, orang Israel dari suku Benyamin. Dia mendapatkan kemurahan untuk dia menerima terang kasih Allah itu. Dan dia menyampaikan ini kepada jemaat Korintus. Ya, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi terus Paulus menyampaikan, ya, berita salib kepada orang Yahudi, juga termasuk orang yang bukan Yahudi, itulah kita. Dari bangsa kafir ini, itu sebabnya dia katakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Yang dimaksud umat Allah itu orang Israel, bukan umat Allah. Ya, kamu bukan orang Israel atau umatnya Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang
telah menjadi umatnya. Lewat apa kita menjadi umatnya? Lewat berita tentang salib. Lewat tongkat yang diacungkan, ditinggikan itu. Kuasa salib itulah yang sudah menolong kita lewat Injil keselamatannya. Sehingga kita menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah saya, itulah kita. Itu sebabnya kita jangan menjadi sombong. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa jika tanpa berita tentang salib ini. Jika kita tidak menerima kuasa salib Kristus atau Injil keselamatan ini, maka kita tetap bukan umat Allah dan tetap tidak dikasihani. Tapi karena kita menerima berita tentang salib ini, kuasa salib Kristus itu, Injil tentang keselamatan ini, maka disebutkan ayat, kita sekarang menjadi umatnya, menjadi orang yang dikasihinya, telah beroleh belas kasihan, beroleh kemurahan dengan cuma-cuma. Tapi Tuhan tidak cukup hanya sampai di situ, saudara sekalian. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, bukan tanpa tujuan Tuhan itu menyelamatkan kita. Tapi Tuhan juga ingin membawa kita ini untuk kita dibangun menjadi suatu kesatuan rumah Allah. Nanti akhirnya. Tapi sekarang buat kita diselamatkan ini. Kita dikasihani ini, saudara. Kita dimiliki ini. Tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan Dia yang besar. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Mereka, ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini jelas Tuhan membawa kita nanti di samping kita untuk dibawa kepada satu kesatuan rumah Allah, tapi kita juga dibawa oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bukan perbuatan kita, bukan perbuatan pendeta, bukan perbuatan gereja atau organisasi, tapi kita memberitakan perbuatan yang besar yang Tuhan sudah lakukan. Seperti bagaimana Allah itu sudah membawa bangsa Israel ini dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dengan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selalu Tuhan menyertai, selalu Tuhan menolong, selalu Tuhan melindungi dengan dahsyatnya. Seperti hanya sekarang kita bisa memberitakan, menceritakan perbuatan Dia yang besar. Itu artinya kita menyaksikan bagaimana kita ada pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bukan di karang-karang. Ya, bukan di karang-karang. Ya, bagi kayak sandiwara begitu. Supaya kelihatan bagus, bukan. Menceritakan perbuatan yang besar itulah menceritakan bagaimana Tuhan itu sudah bekerja, mengerjakan hati kita, dan kita ada pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita ceritakan. Kalau kita nggak bisa bercerita lewat mulut kita,
Seperti Musa mengatakan, aku tidak pandai bicara, gak bisa ngomong, sulit untuk kita bersaksi. Setidaknya kita bisa menunjukkan bagaimana keobahan hidup ini, pengalaman kita dengan Tuhan, ya, keobahan hidup ini yang Tuhan sudah kerjakan lewat firman Allah ini mengerjakan hati kita. Kita berubah. Kalau tadinya kita jahat, kita tidak jahat. Kalau tadinya kita suka marah, kita nggak marah. Ya, kalau tadinya kita suka bersengut, coba kita banyak tersenyum. Senyum kita itu dilihat orang, satu. Apa yang keluar dari mulut kita itu dilihat orang. Itulah perbuatan besar. Sehingga orang bertanya, kamu di saat semacam ini kok masih bisa tersenyum? Dan setiap kata yang keluar dari mulut membangun. Ya, membangun. Orang merasakan rasa sejuk. Ya, bukan sebaliknya, satu. Bukan saja bersengut, setiap keluar kata-kata kita masih menjadi sandungan dan sandungan, menyakiti orang. Bukan itu. Memberitakan perbuatan besar itu adalah bagaimana kita punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan itu jadi nyatakan dalam kehidupan kita. Dilihat, orang melihat, atau dengan katanya menjadi kesaksian yang hidup. Karena Kristus itu ada di dalam hati kita. Ada sukacita. Di tengah duka cita, di tengah kesusahan yang sedang menimpa dunia sekarang ini, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa beribadah, sehingga orang itu bertanya-tanya, kenapa kalian bisa begitu? Karena ada perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hati kita. Jadi apa yang keluar dari mulut, sorot mata kita, itu cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi perkataan kita itu sebetulnya cerminan apa yang dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita baik, maka yang keluar dari mulut itu pasti kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau yang ada dalam hati kebencian, kebusukan, maka yang keluar itu pasti hal yang kebencian juga, kebusukan, bahkan membusukkan orang lain. Ini yang dimaksud dengan kata-kata, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Artinya pengalaman pribadi kita, pengalaman dari setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam itu, ya, mengagungkan, membesarkan Dia, untuk membesarkan Dia. Sekali lagi, mulai dari angan-angan perbuatan kita, selalu membesarkan nama Dia. Ya, puji Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tadi saya mengatakan bahwa tentang keselamatan, berita tentang keselamatan itu bukan tanpa arah, ada arahnya. Arahnya apa? Arahnya dibawa kemana? Dibawa menuju kepada satu kesatuan rumah Allah. Coba dibacakan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ya, ini nasihat kepada kita semua. Di samping kita juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, tapi kita juga sedang diarahkan. Ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga, ya, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, ya, batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup, kehidupan. Jadi batu hidup, kehidupan. Yang tadinya batu keras, tapi Tuhan jadikan batu hidup. Tuhan jadikan batu hidup, batu yang berguna, batu yang bermanfaat. Kita dibawa bagian batu-batu hidup itu untuk pembangunan suatu rumah yang rohani. Ya. Rumah yang rohani itu bukan gereja, itu betul bangunan. Tapi rumah yang rohani kehidupan kita. Tubuh kita, tubuhnya Kristus ini. Secara pribadi sampai tubuh Kristus yang besar. Itulah pembangunan tubuh Kristus. Itulah mempelai perempuan Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya Kristus itu diam. Kristus itu diam. Dia sebutkan di sini sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani untuk memuliakan Dia. Ada persembahan rohani, bukan saja dari tempat kediaman Allah, tapi juga menjadi tempat untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itulah kehidupan kita. Itu sebabnya, saya ingin mengakhiri ini. Itu sebabnya bagaimana Tuhan itu merancangkan kehidupan yang diselamatkan ini. Tadi saya mengatakan bukan tanpa tujuan, tapi Tuhan sedang membawa kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini harus dibawa untuk masuk proyek dalam pembangunan rumah rohani. Inilah tubuh Kristus. Mulai dari pihak kita, tadi sebutkan, yang dahulu Tuhan ingatkan, bukan umat, sekarang menjadi umat. Yang dahulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani. Untuk apa? Yang dulu tidak dimiliki, sekarang kita menjadi milik kepunyaannya. Untuk kita bisa memberitakan perbuatan-Nya yang besar. Itu sebabnya saya ingin mengakhiri untuk malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ya, dalam ibadah doa besok itu sebabnya kepada kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan sedang membawa kehidupan kita ini pada suatu rumah rohani itu, maka jangan sampai di hari-hari ini dengan waktu-waktu yang ada ini, Tuhan merancangkan begitu indah untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita menyalahkan atau menyalahgunakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ya, kita mendapatkan keselamatan bukan karena kita bukan perbuatan kita. Keselamatan itu kita peroleh karena apa? Karena Yesus yang tergantung di kayu salib itu, lewat Injilnya itu, membawa kita kepada suatu pertobatan. Mari saya mengatakan, membawa kepada kita suatu kehidupan yang dilahirkan kembali, lahir baru, dan mengalami banyak mujizat. Itu sebabnya jangan kita menyalahgunakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita setelah diselamatkan ini, dan Tuhan mengarahkan kita ini, kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Dengan hormat. Takut dan gentar dan hormat kepada Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir untuk sore malam hari ini. Filipi pasal yang kedua. Ya, untuk kita menerima perjamuan Tuhan. Ya, Filipi pasal yang kedua.
Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Nasihat Paulus kepada sidang jemaat Filipi. Ya. Kita akan baca mulai ayat 12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi ini yang mengatakan Rasul Paulus, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini dinasihatkan kepada kita yang sudah diselamatkan, ya, sudah menerima keselamatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Garis besarnya nasihat ini adalah untuk kita tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sebab Allah nanti yang akan mengerjakan dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Sehingga kalau kita melakukan itu, disebutkan kita tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok sekarang, di tengah-tengah angkatan yang jahat di hari-hari ini. Itu sebabnya biar kita hargai keselamatan yang Tuhan, kuasa tongkat, kuasa salib Kristus itu begitu dahsyat, yang sudah menolong bangsa Israel, menolong kita, dan Tuhan sekarang arahkan kehidupan kita untuk menjadi batu hidup, untuk kita dibangun menjadi suatu rumah rohani, sehingga Dia berdiam di dalam kehidupan kita, berdiam di dalam rumahnya, dan kita mengalami sukacita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Kita akan melakukan pujian Dia hanya sejauh doa, Dia dekat dengan kita. NR 147, NR 147. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia
baik hatimu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Biar kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Dia sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita alami. Kalau kita datang kepada salib, datang kepada korban Kristus, dan di hadapan kita ada perjamuan suci. Itu kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita bersekutu dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita tundukkan kepala sejenak. Biar kita merenung sejenak. Dia tidak jauh dari kehidupan kita. Dia ada dalam hati kita. Dia juga sanggup untuk menolong kita semua. Mari kita datang kepada Dia. Kita berseru kepada Dia. Kita rasa butuh kepada Dia. Kita mengaku bahwa kami tidak mampu, tidak berdaya. Tapi yang maha kuat, yang maha mampu, salib Kristus, tongkat yang ditinggikan, itu salib yang ditinggikan, korban Kristus itu yang mampu untuk menolong kita semua. Tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau. Di hari-hari, di masa-masa sulit, di masa-masa yang susah ini Tuhan, kami mengaku. Yang seringkali kami mengakui di hadapan Engkau, ada rasa takut, khawatir dengan keadaan sekarang ini. Tapi dengan datangnya firman-Mu dan janji-Mu yang begitu luar biasa ini Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberikan jaminan kepada kami. Jaminan keselamatan itu. Sebab Engkau sudah ditinggikan, Engkau sudah tersalib, tergantung di kayu salib. Untuk menolong kami. Bukan saja masalah kami, sampai dosa kejahatan kami pun Engkau sudah tanggung semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami salah kurang kami, ketakutan yang kami hadapi, keraguan yang kami hadapi, masalah persoalan yang kami hadapi, kami tidak mampu Tuhan. Tapi Engkau sudah menyediakan sarana kepada kami, korban-Mu dalam bentuk perjamuan suci ini Tuhan. Engkau berikan kepada kami untuk memberikan kepuasan, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan, pertolongan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan layakkan kami untuk bersekutu dengan korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sambut tubuh dan darah-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan diri, kita gunakan perjamuan suci ini selaku kita angkat tinggi-tinggi korbannya Kristus. Ya, kita angkat tinggi-tinggi. Ya, kita siapkan. Mari kita siapkan semua bagi yang sudah menyiapkan. Dan mari kita akan sekarang kita bersama-sama kita akan mengangkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Tubuhnya Kristus, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan untuk memberikan jaminan keselamatan buat kita semua. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan ucapan syukur. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabayasa, ya Rabayata, ya Rabayasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janjimu yang begitu luar biasa, berencanamu yang begitu indah untuk kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih kepadamu. Biarlah kehidupan kami, setiap kami Tuhan, mulai dari hamba sampai seluruh sidang jemaat-Mu, boleh menghargai keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami tetap takut dan hormat dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan. Demikian rangkaian ibadah PA pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Biar kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi saudara kita yang lain. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan yang akan dimulai jam 5:30 sore tepat, hari Kamis, saudaraku, dan dilanjutkan nanti pada ibadah raya tanggal 20, saudaraku ya. Ibadah raya yang dimulai jam 5:30 sore tepat, yang juga dilanjutkan kemudian nanti ibadah PA seperti pada sore malam hari ini yang juga disertai dengan perjamuan suci. Kita tekuni, kita gumuli ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, sekalipun secara fisik kita belum bisa bertemu oleh karena keadaan sekarang ini, tapi biarlah lewat ibadah-ibadah lewat siaran tunda ini kita tetap ya ikuti dengan baik, dengan setia, dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, dengan takut dan gentar ya. Ini bukti bahwa kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita berdoa untuk jemaat-jemaat, kepada sidang jemaat, khususnya Om Edwin Hukom selaku kembali ya dirawat di rumah sakit kemarin itu, dan ya masih dalam perawatan. Kita mendoakan supaya tetap pulih, ya segera pulih dan bisa
beraktivitas kembali ya. Juga kita berdoa untuk juga sidang jemaat yang mengalami kelemahan fisik, biar Tuhan juga menolong. Juga saya teringat suatu permohonan doa dari keluarga Triorejo, yaitu Ibu Nona yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit setelah menjalani operasi, ya. Ibu Nona, keluarga dari keluarga besar ya dari Triorejo, dari Tante Ade, masih ada hubungan keluarga dari Tante Ade ya. Kemarin malam ya menyampaikan kepada saya untuk ya kita bawa dalam doa ya untuk supaya Tuhan menolong. Mari kita akan akhiri ibadah kita tundukkan kepala dan kita bawa kepada Tuhan. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang begitu baik, yang sudah memberkati dan melawati kami semua. Dan bila berkat-Mu, yaitu firman Allah, tertukik dalam hati kami, Tuhan, dan juga menjadi iman dalam kami, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mempersiapkan menyongsong hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati dengan heran, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini hamba membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak remaja, kaum muda, sampai dewasa, sampai pun yang paling sepuh, biar Tuhan tetap menjaga, melawat, memberkati mereka semua, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya. Biar Tuhan memberkati senantiasa. Bahkan segala masalah persoalan dari sidang jemaat-Mu yang sedang dihadapi, biar Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih. Seperti ingat saudara kami yang sakit, Edwin masih dalam perawatan, biar Tuhan Engkau nyatakan pertolongan-Mu, biar darah Kristus mengalir dalam tubuhnya Tuhan, dan menjamah dengan kuasa bilur-Mu dan pulih kembali. Terima kasih juga Ibu Nona yang saat ini ada di Makassar, Tuhan dalam perawatan, Engkau juga memberikan pertolongan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Jika laut Kulsum pun Engkau belah Tuhan dengan kuasa-Mu, maka Engkau juga mampu dan sanggup untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan ini Tuhan. Itu sebabnya segala pekerjaan setan yang juga mengganggu, merintangi Tuhan, dan menghalangi, bahkan membuat anak-anak-Mu susah, terutama yang sakit ini, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit, penyakit apapun, virus yang coba mengganggu. Tuhan, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang kuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib, terutama memberikan hati damai, hati tenang kepada saudara kami dalam penderitaan sakit ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang usia lanjut biar Tuhan memberikan sukacita selalu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, biar Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan firman-Mu untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami bawa selalu dalam doa. Tuhan menolong bangsa kami ini, pakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat maupun daerah, TNI, Polri, dan semua Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk diberikan kemampuan yang ajaib untuk mampu memimpin bangsa ini ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang, biar Tuhan tetap menolong kami sekalian. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha.
Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.